Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes Pasal 8 ayat 51. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang Yahudi pada masa itu, maka mereka mengatakan bahwa Yesus sudah kerasukan setan. Mereka tidak dapat menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Mereka menolak pernyataan Tuhan Yesus tentang orang yang mendengar firman-Nya akan menerima kehidupan yang kekal atau tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kalau kita menghormati Tuhan Yesus, tentu kita akan mendengarkan apa yang Dia sampaikan. Dan di sini orang-orang Yahudi tidak menghormati Yesus, sehingga mereka tidak dapat menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, benarlah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa orang-orang Yahudi sulit untuk mendengarkan, untuk menerima apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga kita dapat melihat bagaimana kemudian orang-orang Yahudi juga terpanggil untuk dapat datang kepada Yesus. Dan kita lihat juga bagaimana Saulus yang akhirnya dijamah oleh Tuhan Yesus. Lalu dia menjadi pelayan pemberita firman Tuhan dan namanya digantikan dengan Paulus. Sehingga kita sangat bersyukur dan sangat berharap dan sangat berkeyakinan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Tuhan menyampaikan yaitu kabar baik kepada kita, firman-Nya kepada kita untuk kita turuti dan untuk kita lakukan. Kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa orang yang menuruti firman-Nya, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Meskipun kita akan meninggal pada waktunya, tetapi akan dibangkitkan juga pada waktunya dan akan menerima kehidupan yang kekal ketika kita menuruti firman-Nya sampai akhir hidup kita. Walaupun ini sulit diterima oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, dan mungkin juga ada beberapa orang atau orang-orang yang sulit menerimanya, tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin, yang kita harus percayai, yang kita harus terima, yang harus kita imani, yang harus kita hidupi sampai akhir hidup kita. Sampai kita meninggalkan dunia ini di dalam kesetiaan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab tidak ada jalan yang lain kepada Bapa selain melalui Yesus Kristus, selain melakukan firman-Nya. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain untuk memperoleh keselamatan selain mempercayai apa yang difirmankannya kepada kita. Selain melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan setiap perintahku. Bukanlah orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan firman-Nya.
Sehingga setiap minggu selalu diingatkan kepada kita di dalam ibadah minggu kita, dan juga di dalam partangyangan atau kebaktian week yang diselenggarakan oleh gereja kita. Ketika epistel dibacakan, maka dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya, sebab mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan hidup selama-lamanya pada waktunya nanti. Untuk menolong kita semakin percaya, semakin menuruti, semakin berkemauan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Ada kebahagiaan ketika kita menuruti firman Tuhan. Meski terkadang kita bisa saja tergoda untuk tidak melakukannya, karena kita akan menghadapi berbagai masalah ataupun berbagai hal yang tidak menyenangkan, tetapi adalah bahagia, adalah suatu kebahagiaan bagi kita untuk menuruti firman Tuhan, untuk melakukannya setiap hari, dan setiap hari sepanjang hidup kita ini. Selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam, meskipun kita harus menyadari kita belum sempurna, tetapi kita berusaha terus di dalam iman kita untuk bertumbuh, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Ada kebahagiaan sebagai suatu janji yang disampaikan kepada kita, kebahagiaan dan suatu upah yang sangat besar, yang tidak terbandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, yaitu kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang mau menuruti firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus bersyukur ketika mendengarkan firman Tuhan. Kita harus bersyukur ketika kita membaca firman Tuhan. Kita harus berusaha untuk selalu setia melakukannya sepanjang hidup kita, dengan segala kemampuan kita. Seperti firman-Nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berusaha senantiasa menjadi orang yang taat, menjadi orang yang penurut, menjadi orang yang tunduk kepada firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita melalui pemberitaan firman Allah, melalui kitab suci yang bisa kita baca setiap hari. Itu adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita menuruti firman-Nya, percaya bahwa hanya ada satu jalan kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan yang lain. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Darah-Nya yang kudus, yang tercurah untuk penebusan dosa-dosa kita. Sehingga kita dapat datang kepada-Nya, kepada Bapa di surga. Sehingga kita dapat menyebut, ya Abba, ya Bapa. Ada suatu jalan, ada suatu janji yang disampaikan kepada kita untuk kita imani, untuk kita percayai, untuk kita terus berusaha mencapai sampai akhir hidup kita ini di dalam kesetiaan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Sebab setiap orang yang menuruti firman-Mu tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya, tetapi mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal ketika mereka setia sampai akhir hidup mereka. Demikianlah kami memohonkan kemurahan Tuhan. Berilah kami kekuatan, sertailah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami agar kami punya kekuatan melakukan firman-Mu setiap hari dengan setia, dengan penuh kasih, karena kami harus mengasihi Engkau
dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi kami. Kami harus melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kelemahan kami ya Tuhan, kami sering atau bisa saja gagal di dalam melakukan itu. Oleh karena itulah kami mohonkan kemurahan-Mu. Biarlah setiap kami setia sampai akhir hidup kami melakukan apa yang Engkau perintahkan, agar kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Belum saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati